Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari data warehouse. Ringkasan materi pertama pada bab 1, kebutuhan mendesak akan data warehousing. Berikut adalah hasil dari ringkasan materi dari bab 1. Yang pertama adalah sistem operasional dari data warehouse tidak bisa memenuhi kebutuhan informasi strategis perusahaan. Kemudian bagian eksekutif memerlukan data historis lintas sistem untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Dan ketiga, sistem pendukung keputusan tradisional gagal karena tergantung dari sistem operasional itu sendiri. Kemudian data warehouse muncul sebagai solusi untuk menyimpan data yang terintegrasi, historis, dan terstruktur untuk analitik. Kemudian data warehouse adalah lingkungan, jadi bukan produk, yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung intelligent business. Kemudian ringkasan materi pada bab 2 yaitu tentang komponen penyusunan data warehouse. Ciri utama dari data warehouse yakni subject oriented, yang artinya berdasarkan topik bisnis, integrated, menggabungkan data dari berbagai sumber, non-volatile, yang berarti data tidak sering diubah, time variant, mencakup data historis. Berikutnya untuk komponen data warehouse terdiri dari source data, yakni dari sistem operasional internal dan eksternal. Kemudian ada data staging untuk ekstraksi, pembersihan, dan transformasi. Kemudian ada data storage, tempat penyimpanan terstruktur. Kemudian ada information delivery, penyajian data ke pengguna. Dan kelima adalah metadata, data tentang data yang membantu pengguna dan sistem. Kemudian ada manajemen dan kontrol, alat bantu untuk memantau proses data. Kemudian perbedaan dari data warehouse dan data mart. Di sini ada tabel untuk perbedaannya. Dilihat dari definisi, data warehouse sistem penyimpanan data terpadu skalanya besar yang mencakup seluruh organisasi. Kemudian untuk data mart, subset dari data warehouse yang fokus pada satu departemen atau fungsi bisnis tertentu saja. Kemudian dari skala, data warehouse sangat besar dan mencakup seluruh organisasi atau enterprise wide. Kemudian untuk data mart itu skalanya kecil dan spesifik untuk satu unit bisnis seperti pemasaran, keuangan, atau penjualan. Kemudian perbedaan dari sumber data, data warehouse menggabungkan data dari banyak sistem dan departemen. Kemudian data mart untuk sumber datanya mengambil data dari data warehouse atau langsung dari sistem tertentu. Kemudian dari aspek pendekatan pengembangan, data warehouse bisa menggunakan pendekatan top down atau inbound, mulai dari data warehouse lalu ke data mart. Kemudian data mart dari pendekatan pengembangan bisa menggunakan pendekatan bottom up, gimbal, mulai dari data mart lalu integrasi menjadi data warehouse. Kemudian kompleksitas untuk data warehouse dapat mencakup integrasi kualitas data dan metadata di seluruh organisasi. Kemudian untuk data mart tentang kompleksitasnya relatif sederhana, fokus pada kebutuhan spesifik departemen. Dari biaya dan waktu pembangunan, data warehouse lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Kemudian untuk data mart sendiri lebih murah dan cepat untuk dibangun. Kemudian aspek kustomisasi
data warehouse umum dan menyeluruh, tidak spesifik. Kemudian untuk data mart spesifik untuk kebutuhan pengguna di departemen tertentu. Dari aspek contoh implementasinya, data warehouse biasa digunakan untuk perusahaan retail besar yang mencakup penjualan, inventaris, dan pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Kemudian untuk data mart untuk divisi pemasaran yang hanya berisi data pelanggan dan kampanye iklan. Kemudian bab 3, tren dalam data warehousing. Tren dalam data warehousing ini semakin umum digunakan di semua industri. Untuk tren utamanya, dukungan untuk data tipe campuran gambar, suara, dan teks, OLAP dan analisis multidimensi, visualisasi data dan penulisan paralel, integrasi data warehouse dengan ERP, CRM, dan KM, Knowledge Management. Data warehouse berbasis web atau web enable, teknologi agen dan data sindikasi, standarisasi metadata. Data warehouse aktif atau real time dan kemampuan browser menjadi penting. Kemudian ringkasan untuk materi bab 4 tentang perencanaan dan manajemen proyek. Perencanaan dan manajemen proyek data warehouse harus berdasarkan kebutuhan bisnis, bukan teknologi. Diperlukan dukungan manajemen atas analisis kelayakan proyek. Pendekatan siklus hidup proyek yaitu melalui tahapannya sebagai berikut: perencanaan, menganalisis, desain, mengimplementasi, kemudian maintenance atau pemeliharaan. Tim proyek ideal meliputi sponsor, arsitek data, database administrator atau DBA, kemudian ada analisis bisnis pengguna. Faktor keberhasilan meliputi tentang partisipasi pengguna, keterampilan tim, pendekatan yang praktis. Kemudian ringkasan untuk materi bab 5 mengenai definisi kebutuhan bisnis pada data warehouse. Definisi kebutuhan bisnis mengenai data warehouse yakni tentang pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan teknik GAD. Kemudian informasi data warehouse bersifat tidak terduga dan berdimensi. Menggunakan informasi package diagram untuk menangkap data atau data bisnis, dimensi bisnis, misalnya produk, wilayah, atau waktu, hierarki dimensi, misalnya tahun, kuartal, atau bulan. Dokumen definisi kebutuhan menjadi fondasi dari desain data. Kemudian ringkasan materi bab 6, kebutuhan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur dari data warehouse menentukan kemampuan data warehouse untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, komponen teknisnya meliputi platform dari sistem operasi, DBMS, sistem manajemen basis data, kemudian alat ETL, alat OLAP, dan alat metadata. Infrastruktur juga mencakup manajemen keamanan, monitoring, dan backup. Kemudian harus mendukung volume besar, kompleksitas data, fleksibilitas akses pengguna. Kemudian ringkasan materi di bab 7, arsitektur data warehouse. Dalam arsitektur data warehouse meliputi 1. Data acquisition, akuisisi dari data sumber. Kemudian data storage, penyimpanan terstruktur untuk menganalisis, information delivery, penyajian kepada pengguna. Arsitektur menentukan bagaimana komponen data warehouse saling terhubung dan harus memungkinkan alur data dari sumber ke pengguna secara efisien. Data warehouse adalah sistem terintegrasi yang dikendalikan oleh metadata.
Kemudian untuk bab 8 mengenai infrastruktur sebagai fondasi. Infrastruktur fisik dan logis menyongkong seluruh proses data warehouse. Infrastruktur tersebut mencakup tentang perangkat keras dan jaringan, perangkat lunak database dan tools ETL, kemudian sistem paralel untuk pemrosesan cepat, middleware untuk integrasi dengan sistem lain. Infrastruktur yang dirancang dengan baik menjamin performa, skalabilitas, dan ketersediaan data warehouse. Bab 9 mengenai peran metadata. Metadata membantu pengguna untuk memahami isi dari data warehouse dan memandu teknisi dalam pengelolaan sistem. Ada dua jenis metadata, yakni bisnis metadata, yaitu deskripsi yang dapat dimengerti untuk pengguna bisnis. Kemudian ada technical metadata, struktur indeks transformasi data, seperti itu contohnya. Kemudian metadata terintegrasi penting untuk interoperabilitas antar alat, seperti ETL, OLAP, dan query tools. Strategi metadata mencakup manajemen repositori dan aksesibilitas yang mudah. Dan ini adalah bab terakhir mengenai prinsip pemodelan dimensional. Pemodelan dimensional lebih cocok daripada pemodelan entity relationship untuk data warehouse. Teknik utama yang sering digunakan yaitu star schema. Tabel yang ciri-cirinya tabel fakta berada di tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi. Komponen penting dari star schema yaitu tentang adanya tabel fakta, tentang penyimpanan ukuran kuantitatif, misalnya total penjualan. Kemudian ada tabel dimensi, menyimpan deskripsi kontekstual, produk, waktu, pelanggan. Kemudian untuk langkah desainnya, yang pertama adalah menentukan grain. Grain adalah tingkat detail data. Setelah itu pilih fakta dan dimensinya. Kemudian tetapkan durasi data historisnya. Star schema intuitif, mudah dipahami, dan efisien untuk query OLAP. Demikian presentasi mengenai ringkasan materi data warehouse. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.